teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Bamber and Bombay. Buku ini ditulis oleh Monica Septasari, merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Prodi Pendidikan Matematika. Wah, ada yang satu fakultas nggak sama Monica? Dan luar biasa sekali ya. Monica ini ngambil Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Monik panggilan akrab teman dekat penulis. Nama panggilan tersebut adalah panggilan penulis waktu kecil seketika masih duduk di bangku SD. Dan panggilan ini merupakan panggilan dari ayah penulis kepada penulis. Tepat tanggal lahir penulis di Palembang 15 September tahun 2000. Penulis memiliki 3 bersaudara dan penulis anak kedua. Menurut penulis, menulis adalah nuansa tanda kata, di mana kita bisa mengungkapkan serta melampiaskan berbagai perasaan mulai dari bahagia, sedih, kecewa, dan marah tanpa harus menodai mulut terhadap ucapan yang tak pantas. Dengan menjadi penulis, kita bisa muhasabah diri. Moto penulis adalah balas dendam terbaik adalah memaafkan. Wah, luar biasa sekali ya Kak Monik ini. Pasti ceritanya juga sangat menarik di buku Bamber and Bombay-nya ini. Gimana? Kita langsung simak bareng-bareng ya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, novel ini berkisah tentang seorang wanita yang pertama kali merasakan indahnya jatuh cinta. Namun sayangnya hubungan mereka harus dipisahkan oleh satu dinding pembatas yang sepertinya sulit untuk ditembus. Tapi kedua pasangan ini tidak pernah menyerah dan harus berusaha menghancurkan dinding pembatas tersebut. Nah teman-teman, kira-kira apa ya dinding pembatas itu? Kalian pasti penasaran kan? Dan semakin penasaran, kita simak bareng-bareng yuk. Oke teman-teman, jadi di buku Bamber and Bombay ini ada 34 judul. Yang pertama, akankah lelaki sejati itu kamu? Yang kedua, aku tak sempurna, menjauhlah jika kamu malu. Yang ketiga, aku mengenalmu tanpa sengaja dan mencintaimu secara tiba-tiba. Yang keempat, bukan prioritas. Yang kelima, berkomitmen tanpa status. Yang keenam, bersamamu menyita waktuku. Yang ketujuh, bicara tanpa tindakan adalah omong kosong. Yang kedelapan, bersamamu atau tidak, aku harus tetap baik-baik saja. Yang kesembilan, dulu care, sekarang cuek. Dan yang kesepuluh, hati yang terluka. Oke teman-teman, dan masih banyak lagi judul yang disajikan di buku ini. Kalau kalian mau tahu, kita simak bareng-bareng ya. Dari yang pertama, akankah lelaki sejati itu kamu? Oke teman-teman, sekarang Berika bacain ya isi dari akankah lelaki sejati itu kamu. Aku mau serius sama kamu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena aku merasa nyaman dengan komunikasi kita selama ini. Tetapi, jika akhirnya komunikasi menjadi semakin jarang dan kamu sering cuek, barangkali hati dan perasaan ini juga bakal berbalik dan hubungan tidak lagi baik. Jangan cuek jika hubungan ingin baik, sebab nyamannya hubungan itu tergantung kepada nyambungnya komunikasi. Jika komunikasi saja tidak bagus, tidak mungkin hatiku dan hatimu berjalan lurus. Yang ada hanya bikin malas saja. Bilangnya sering dan saling menjaga, tetapi kabar dan chat saja jarang-jarang. Bahagia itu sederhana dalam hubungan. Ditanya, sudah makan belum? Itu sudah membuat pasanganmu merasa diperhatikan dan dimiliki. Apalagi kamu ada waktu setiap saat. Untuknya, itu sudah lebih dari apapun yang sempurna. Tetapi, kadang itu hanya di awal hubungan. Ditanya-tanya dan dicari, jika sudah lama malah hilang dan jarang ada komunikasi. Jadinya sangat malas dan membosankan. Jika dia sayang, pasti dia perhatian. Suka mengontrol dan bertanya. Juga sering menasihati
jangan ini, dan jangan itu. Kamu harus paham bahwa dia bukan ingin mengekang dirimu, tetapi sekedar ingin menjagamu. Jika kamu tak mau diatur dan diarahkan kepada hal yang baik, tak mungkin dirimu bisa jadi pasangan yang baik. Karena cuma maunya sendiri terus. Nah, itu dia teman-teman yang berjudul Akankah Lelaki Sejati Itu Kamu. Ternyata teman-teman, buku ini juga disajikan dengan quotes-quotes di dalam naskahnya. Sekarang Benika bacain ya salah satu quotes yang ada di buku ini. Jadilah laki-laki yang dipegang kata-katanya, bukan hanya ungkapan keinginan tapi keseriusan untuk mewujudkannya beserta resiko-resikonya. Jika kata-katamu bisa dipegang jauh sebelum memperistrinya, maka saat sudah bersamanya kamu akan mendapat kepercayaan penuh darinya. Kata Monica Septasari. Wah, keren banget bukan? Nah, teman-teman kalian pasti penasaran kan sama next puisi berikutnya. Oke teman-teman, sekarang Benika mau bacain. Jika baikku untukmu permainkan, jika tulusku untukmu kecewakan, aku tidak peduli. Itu urusanmu dengan semesta dan penyesalan. Yang penting, aku telah mencintaimu dengan baik dan tulus untukmu benar-benar baik. Entah nantinya takdir akan berjalan baik atau buruk, yang aku tahu Tuhan Maha Baik dan telah cukup membuatku merasa baik. Nanti, jika kamu bertemu seseorang yang bisa mencintaimu, tapi yang rela mengalah demi mempertahankan kisah cintanya denganmu, rela mengorbankan kebahagiaannya dengan bahagiamu, rela menangis demi melihatmu tersenyum, tolong jangan disia-siakan, jangan sampai menyesal. Saat sadar sempurna yang kamu cari sesungguhnya tak pernah ada, justru seseorang yang kamu lukai adalah seseorang yang paling ingin membahagiakanmu. Jangan menjadikan kesalahan sebagai ajang perpisahan. Ketika tidak bertengkar, kita tidak perlu bubar. Kita hanya perlu duduk, mencari titik tengah, bukan titik akhir. Mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Mungkin doa kita harus diganti, bukan lagi minta bahagia setiap waktu, tapi diberi hati yang cukup luas untuk menerima segala sesuatu. Nah, gimana? Keren banget bukan puisinya teman-teman? Nah, setelah puisinya juga ada quotes yang berkalimat, sungguh aku tidak pernah menyesal pernah mencintaimu. Kata Monica Septasari. Oke teman-teman, sekarang Benika mau ngasih satu lagi puisi ini bonus buat kalian ya teman-teman, yang berjudul Aku mengenalmu tanpa sengaja dan mencintaimu secara tiba-tiba. Suatu hari, aku pernah bilang pada Tuhan, aku tidak perlu seseorang yang mengagumkan dalam banyak hal. Tolong Tuhan, beri aku laki-laki yang pandai bersetia, yang pandai menghargai keberadaan pasangannya, serta memperlakukan aku sebaik ia menjaga hati ibunya. Kemudian, seseorang itu ada di hadapanku sekarang, kamu. Aku tahu bahwa tidak semua hari akan senantiasa mudah. Untuk itu, aku mohon jangan ajari aku bagaimana cara menyerah. Sejak kamu ada, aku jatuh cinta pada takdirku. Aku jatuh cinta menjadi aku yang mencintai kamu. Aku ingin rindu yang jauh dari jarak, yang dekat dengan pelukan. Aku ingin selalu siap menjadi pendengar setia. Setiap kali kamu sedang bercerita apa saja, tawa dan senyumku semoga cukup untuk menjadi kuatmu. Jangan sampai kamu merasa sendirian. Sedang di sini ada aku yang akan dengan setia untuk terus mendampingimu
sebanyak apapun pekerjaanmu, selelah apapun lelahmu, kamu tidak akan pernah sekalipun kehilangan doaku. Meski lenganku belum bisa selalu memeluk lelahmu, percayalah, selepas sholatku, selalu kubawa nama kita mengangkasa ke langit doa, agar secepatnya Tuhan meniadakan jarak di antara kita, agar selamanya tetap kamulah yang mencium keningku sebelum pejam tiba dan berucap, selama kita memiliki kita akan selalu bahagia dan baik-baik saja. Oke teman-teman, quotes yang berikutnya yaitu berbunyi, ada hati yang masih dijaga dan ada cinta yang masih bertahan dalam kesucian penantian. Dari Monica Septasari. Nah, gimana teman-teman, puisi sama quotes-nya? Kena banget kan buat kamu yang lagi galau, yang lagi butuh motivasi, yang ingin melampiaskan perasaannya? Kalian bisa banget nih baca buku Bumber dan Bombay ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulan buku ini yaitu jadilah laki-laki yang berpegang kata-katanya bukan hanya ungkapan keinginan, tapi keseriusan untuk mewujudkannya beserta resiko-resikonya. Jika kata-katamu bisa dipegang jauh sebelum memperistrinya, maka saat sudah bersamanya kamu akan mendapat kepercayaan penuh darinya. Oke teman-teman, dari pembuatan buku ini ada cerita yang menarik dari penulis. Kita dengerin sama-sama ya. Menurut saya, atau menurut penulis, menulis adalah nuansa tanpa kata, di mana kita bisa mengungkapkan serta melampiaskan berbagai perasaan mulai dari bahagia, sedih, kecewa, dan marah, tanpa harus menodai mulut terhadap ucapan yang tak pantas. Dengan menjadi penulis, kita bisa muhasabah diri. Moto penulis balas dendam terbaik adalah memaafkan. Jujur, hobi penulis menulis sejak di bangku SD. Namun, qadarullah, karena saya atau penulis sosok yang cuek, jadi kepribadian penulis nggak terlalu greget untuk gigih dan mencari tahu semuanya. Hingga kegigihan itu sendiri tumbuh di bangku perkuliahan, sulitnya mencari persahabatan dan mengubah kebiasaan sifat buruk penulis yaitu cuek, hingga suatu hari penulis mengikuti organisasi yaitu IMM, dan di sana memberanikan diri untuk menjalin silaturahmi dan penulis. Karena IMM penulis mengikuti seminar luar kota, dan walaupun pada seminar tersebut melalui Zoom yang dilakukan secara daring atau online, namun kepribadian penulis sendiri bahwa ilmu dan pengetahuan yang didapat bermanfaat. Dan dari sana, penulis terinspirasi menjadi seorang penulis, dan beliaulah yang mengenalkan Guepedia sehingga sebulan penulis targetkan memiliki 1 buku. Qadarullah, Masya Allah, naskah saya diterima, atau naskah penulis diterima. Tabarakallah, syukran, sukses selalu teruntuk Guepedia. Nah, gimana teman-teman, kalian pasti sangat tertarik kan dengan buku ini? Buat kalian yang mau pesan atau mau order bukunya, kalian bisa order bukunya di www.guepedia.com, atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Guepedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Guepedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Guepedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Guepedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Guepedia dan jadilah penulis sukses bersama Guepedia.